Presiden Joko Widodo mendorong ASEAN jadi kawasan sentra produksi. Kapolri apresiasi kinerja pengurus Kemala Bayangkari di dunia pendidikan. Jelang pelaksanaan event internasional, masyarakat Manggarai Barat menggelar apel deklarasi mendukung kesuksesan KTT ASEAN ke-42. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir kali ini edisi Jumat 5 Mei 2023 bersama saya Lydia Rotinsulu. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo ingin mendorong kawasan ASEAN menjadi pusat produksi. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat. Usai mengunjungi Pasar Tanah Abang, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Masyarakat yang berada di Gedung Sarinah berebut untuk bersalaman dan bersuah foto dengan Kepala Negara. Presiden Jokowi tiba di Gedung Sarinah Kamis 4 Mei 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Presiden langsung melambaikan tangan kepada para warga yang tengah menunggu. Dalam kunjungan ini Presiden mendapat informasi dari para pedagang bahwa penjualan mereka selama bulan Ramadan mengalami peningkatan. Dalam kesempatan ini juga Presiden mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kepala Negara juga menjelaskan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ingin mendorong agar kawasan ASEAN menjadi pusat produksi. Melihat dan menanyakan kepada pedagang mengenai penjualannya selama Ramadan, sebelum Lebaran. Apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, dan semuanya menyampaikan pada saya ada yang naik omsetnya 80%, ada yang naik 60%, ada yang naik 50%, tapi semuanya hampir naik. Ini saya kira bagus, sesuai dengan prediksi kita bahwa peredaran uang selama menjelang Lebaran dan selama liburan Lebaran ini naik sangat tinggi sekali. Perkiraan kita baru perkiraan nih, kurang lebih sampai mencapai 230 triliun. Kita tahu ya, potensi ASEAN ini sangat besar. Penduduknya 650 juta orang. Pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Ya. Banyak barang-barang produksi dihasilkan oleh anggota Asia. Kekuatan inilah yang ingin kita satukan agar kawasan ini menjadi sebuah pusat produksi utamanya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Misalnya EV baterai, kemudian electric vehicle, dan produk-produk yang memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan produksi dari negara-negara yang lain. Jadi konsentrasi kita nanti adalah ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, epicentrum of growth.
arahnya ke sana. Dengan penduduk mencapai lebih dari 600 juta jiwa dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, ASEAN merupakan kawasan yang memiliki potensi yang sangat besar. Presiden Joko Widodo datang ke Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kunjungannya ini, Presiden sempat memberikan arahan bahwa baiknya kualitas infrastruktur akan dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok. Ya, yang paling penting sekarang ini yang berkaitan dengan inflasi. Harga barang-barang yang utamanya bahan pangan yang dijual di pasar ini. Pertama tadi saya cek telur, harganya sangat bagus sekali. 27, 26 ribu. Cabai sangat murah, bukan murah, sangat murah sekali. Murah, Pak. Berapa, Pak? Terlalu murah, Pak, 20 ribu. Terlalu murah sekali harga Rugi, cabai. ya? Bawang merah harganya juga baik. Bawang putih 30 ribu. Bawang putih juga baik, 30 ribu. Saya kira kalau bisa harga bisa kita turunkan terus, inflasi semakin menurun. Inilah saya kira yang kita harapkan, pasokan banyak, stabilitas harga bisa dikendalikan, dan rakyat daya belinya akan meningkat. Ya, oleh sebab itu pentingnya infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik. Itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, masyarakat Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan apel deklarasi di Gua Batu Cermin, NTT. Apel ini dipimpin Komjen Pol Fadil Imran, Kaops Operasi Komodo Terpusat 2023. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Apel deklarasi Thomas Toga Todat mendukung KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dimulai. Bertindak sebagai pemimpin apel, Komjen Pol Fadil Imran selaku Kaops Operasi Komodo Terpusat 2023. Usai apel, perwakilan masyarakat Manggarai Barat menandatangani deklarasi dukungan untuk kesuksesan KTT ASEAN ke-42. Dalam pesannya, Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa kesuksesan event KTT ASEAN merupakan peluang yang baik bagi Labuan Bajo untuk semakin dikenal di dunia internasional. Momentum untuk unjuk gigi pada negara tetangga, pada kawasan, pada seluruh dunia, bahwa Indonesia adalah bagian dari ASEAN, bagian dari dunia yang memiliki peran penting dalam memajukan kawasan Asia Tenggara dan dunia pada umumnya. Kita tunjukkan bahwa Indonesia mempesona, Indonesia bisa, dan Indonesia maju. Maju akan pembangunannya, maju sumber daya manusianya, dan maju akan perekonomiannya. Mari kita tunjukkan ke mata dunia, ke mata pemimpin-pemimpin ASEAN, bahwa kita bisa, kita dukung sepenuhnya kegiatan ini. Sebuah kesempatan besar bagi Labuan Bajo untuk menunjukkan potensi dan kemampuannya sebagai tuan rumah yang baik dan profesional. Kuncinya kita harus bahu-membahu, kita harus gotong royong. Semua anak di negeri ini, semua warga di negeri ini dikenal dengan keramah tamahan dan gotong royong yang penuh dengan cinta kasih. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, yang ikut hadir dalam apel ini berharap event KTT ASEAN di Labuan Bajo bisa berjalan dengan tertib dan aman. Bupati Manggarai Barat juga menyampaikan apresiasi kinerja Polri dalam mengamankan KTT ASEAN 2023. Tentu pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas ketulusan, keikhlasan,
dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itulah hakikat sebagai tuan rumah. Tentu kita tidak menjadi semata-mata menjadi penonton, karena momen yang sebentar lagi akan dilaksanakan di kabupaten ini menyebut marwah bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan mempercayakan Labuan Bajo sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN yang ke-22. Kalau dalam perjalanannya ada kegaduhan, tentu ini pertaruhan yang sungguh besar martabat bangsa ini. Tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa dengan kekuatan yang maha dahsyat dari TNI Polri yang tentunya dibantu oleh elemen masyarakat yang ada di kabupaten ini, percayalah bahwa penyelenggaraan KTT berjalan sangat aman, tertib, dan penuh dengan sukacita. Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Joni Asadoma, menyampaikan imbauan Kamtibmas untuk sama-sama memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tidak hanya untuk event KTT ASEAN 2023, tapi juga untuk seterusnya. Dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif selama pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, kami menghimbau kepada masyarakat, satu, agar berpartisipasi memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat tinggal serta lingkungannya masing-masing. Yang kedua, turut serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para delegasi negara ASEAN dan wisatawan, baik domestik maupun internasional yang berkunjung di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dari ancaman apapun juga, baik itu kriminalitas maupun ancaman-ancaman lainnya seperti bencana alam, kerusuhan, demonstrasi, unjuk rasa, dan sebagainya. Tiga, menyelesaikan konflik sosial atau adat yang ada di wilayah masing-masing secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan penyelesaian melalui budaya adat lontoleo atau duduk melingkar dan membicarakan permasalahan yang dihadapi untuk didapatkan solusi yang bisa memuaskan kedua belah pihak. 4. Selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Bijaksana dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, dan pecah belah yang dapat menyesatkan dan memprovokasi masyarakat serta menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Apel ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar, Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Arisatmoko, dan Dim 1612 Manggarai, Letkol AR Hadrian Priambodo, Komandan Lanal P. Alun, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, dan Komandan Pos Angkatan Udara Labuan Bajo. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Komjen Pol Fadil Imran lebih lanjut mengatakan dampak positif dari event KTT ASEAN ke-42 tidak hanya akan dirasakan di Labuan Bajo saja, tapi juga oleh daerah di sekitarnya. Tentunya kita ingin agar tuan rumah memiliki peran yang signifikan. Karena kita ketahui bersama KTT ASEAN ini event untuk menunjukkan kepada dunia pasca COVID
pasca COVID, bahwa ada krisis global dalam bentuk krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, di mana angka pertumbuhan ekonomi jatuh drastis. Epicentrum of growth menjadikan Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo sebagai salah satu titik pertumbuhan ekonomi dengan ekosistem pariwisata yang ada di dalamnya. Nah, ini yang masyarakat Labuan Bajo merasa bahwa ini yang harus kita jaga bersama. Titik pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Apalagi Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Teman-teman, mungkin media yang datang dari Jakarta bisa melihat betapa pembangunan fisik infrastruktur luar biasa di Manggarai Barat ini, khususnya di ibu kota Labuan Bajo. Dan ini pasti akan berimbas kepada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Kepulauan Flores. Anda mungkin kenal dengan Pantai Riung, Anda mungkin kenal nanti dengan Ende, dengan Danau Tiga Warna, Kelimutu, nanti akan mendapat. Itulah ekosistem yang dibangun oleh pemerintah, bahwa Nusa Tenggara is beautiful, molas, cantik. Nah, ini. Jadi kita sukseskan bersama. Jangan melihat dalam arti sempit hanya pergelaran pasukan TNI Polri di sini, tapi lihatlah sebagai titik pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata. Sebuah ekosistem yang sangat luar biasa. Dampaknya dari mulai masyarakat bawah, UMKM, sampai investasi besar seperti hotel dan sebagainya. Saya belanja ini, kalau 100 orang belanja ini, berapa kepala keluarga yang bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Belum lagi cindramata yang lainnya, misalnya beli selendang, tenun ikat. Ya. Dalam jangka pendek ini, ketika dilaksanakan KTT, rumah kos, catering, transportasi, semuanya berdenyut, bergerak. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan terkini terkait kegiatan pengamanan jelang konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo, kita akan segera bergabung dengan reporter Polri TV Leili Yunianti yang akan melaporkan secara langsung terkait jalannya rangkaian kegiatan terkait pengamanan jelang KTT ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo. KTT ASEAN ini akan dihadiri oleh para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, kita segera bergabung dengan Leili Yunianti di Labuan Bajo. Ya, Leili Yunianti. Ya, Lydia dan pemirsa Polri TV, saat ini saya berada di Polres Manggarai Barat, di mana kami akan melaporkan terkait dengan berbagai persiapan Polri dalam rangka pengamanan KTT ASEAN 2023 ini. Dan saat ini di Polres Manggarai Barat telah melakukan persiapan untuk diadakannya patroli perintis presisi dalam skala besar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kasatgas 2 Preventif,
Brigjen Pol Rudi Antarissawan untuk mengetahui bagaimana patroli berskala besar ini akan dilakukan, di mana objek-objek vital yang menjadi pengamanan dari Direktorat dari Satgas Preventif ini. Ya, sekarang Bapak bisa dijelaskan Bapak terkait dengan giat siang hari ini seperti apa, Pak? Ya, untuk Satgas 2 Preventif Operasi Komodo 2003 dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ini, salah satunya ada Kasub Satgas Patroli. Jadi Kasub Satgas Patroli ini bertugas untuk melaksanakan patroli, memastikan objek-objek vital, tempat-tempat yang akan digunakan untuk para delegasi dan pimpinan negara ini benar-benar aman, maupun rute, lokasi, jadi ada bandara, ada hotel, ada objek-objek vital yang nanti akan dilalui oleh tim patroli kita, terdiri dari patroli kendaraan roda 2, Remas, kemudian dengan patroli roda 4, kemudian juga ada patroli Kinen. Jadi ini patroli perintis presisi. Ini akan terus melakukan patroli, melihat, mengawasi, mengamati tempat-tempat yang dilalui juga oleh nanti para delegasi pimpinan negara ini. Dia akan berhenti koordinasi dengan masyarakat, dengan security, dengan tim-tim pengamanan lainnya, dengan TNI, dengan instansi lain juga bisa berkoordinasi dan betul-betul memastikan bahwa lokasi-lokasi benar-benar aman, dan ini akan terus berjalan, dibagi dalam beberapa beat, ya. Di tiap beat atau kawasan ini akan dipatroli oleh beberapa unit patroli yang terdiri dari yang sudah sampaikan ini. Semoga dan kehadiran patroli-patroli ini bisa memberikan aman, nyaman terhadap lokasi-lokasi atau objek-objek yang akan dikunjungi tersebut. Terima kasih. Apa saja Pak yang menjadi atensi pada patroli siang hari ini Pak, terkait dengan potensi-potensi gangguan yang nanti diantisipasi untuk pengamanan KTT ASEAN ini Pak? Ya, untuk siang hari tentunya kita antisipasi yang pertama banyak kesemrawutan, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang perlu diantisipasi, apakah itu aktivitas masyarakat atau mungkin ada ancaman-ancaman ya, apakah itu termasuk terorisme atau mungkin ada masyarakat yang atau kelompok ada unjuk rasa, ini juga kita antisipasi, kemudian atau gangguan-gangguan yang lain. Ini tentunya untuk mencegah ya, baik niat, kesempatan untuk yang akan melakukan tindakan-tindakan yang tindakan kriminal atau tindakan-tindakan yang mengganggu Kamtibmas. Gitu. Ada berapa banyak Bapak pasukan dalam patroli berskala besar ini? Ya, kita buat 3 unit atau 3 tim. Ini setiap patroli 1 unit ini terdiri dari 5 sepeda motor, kemudian 1 unit mobil patroli double cabin, kemudian di belakangnya 1 unit Kinen atau unit anjing pelacak di situ. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan saudara. Sesaat lagi patroli berskala besar akan segera dimulai dan kami akan terus mengupdate situasi pengamanan jelang KTT ASEAN 2023 dari Labuan Bajo dan kembali ke studio Lydia. Terima kasih Leili atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021.
Perangkat Itlis secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini.
Masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, guna mendukung pengamanan di wilayah perairan sekitar tempat penyelenggaraan KTT ASEAN, Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur mengerahkan 30 personel dengan kekuatan armada 6 kapal serta 2 rubber boat. Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur meningkatkan patroli jelang penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengamanan dilakukan di 5 objek lokasi yang merupakan hotel dan tempat penyelenggaraan KTT ASEAN. Pada pengamanan KTT ASEAN, Ditpol Airut Polda NTT mengerahkan 30 personel yang terdiri dari personel kapal dan SAR dengan kekuatan armada 6 kapal dan 2 rubber boat. Personel Pol Air akan melakukan pengamanan di wilayah Ring 1 yang akan mencegah terjadinya potensi gangguan. Pola pengamanan yang kita lakukan juga kita bagi dalam 3 area. Area pertama itu untuk objek Hotel Pelataran dengan Ayana, kita libatkan 2 kapal. Untuk Mero Orah sendiri kita libatkan 2 kapal karena tugasnya lebih berat. Kemudian untuk Hotel Sudamala dan Hotel Sinar Flores itu kita libatkan 2 kapal. Dengan asumsi bahwa pengamanan ini juga bersinergi dengan pengamanan VVIP dari TNI, di mana dalam Satgas Laut, Polri bagian dari Satgas Laut. Untuk sektor pengamanan sudah diletakkan oleh TNI di 4 sektor dengan 4 KRI dan 1 kapal markas, sehingga tugas polisi dan instansi maritim lainnya di seputaran ini adalah mengamankan justru di daerah-daerah yang perairan dangkal, yang mana lebih banyak aktivitas dan objeknya, sehingga peran kapal kita dibutuhkan di standar spesifikasi yang seperti ini. Kapal yang digunakan untuk pengamanan acara kenegaraan ini memiliki kemampuan khusus, yakni kecepatan hingga 30 knot dan mampu bermanuver, serta dilengkapi sistem navigasi dengan menggunakan teknologi terkini. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Leili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Sebanyak 42 tim penyelamat atau rescuer dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere dikirim ke Labuan Bajo guna melaksanakan siaga SAR jalannya KTT ASEAN ke-42. Selain mengerahkan 42 tim penyelamat atau rescuer, Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere juga menerjunkan 2 alat utamanya, yakni KN SAR Puntadewa 250 dan Rescue Boat 212 Maumere. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Mexianus Bekabel, dalam sambutannya mengatakan pihaknya mendapat amanah dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi untuk melakukan siaga SAR khusus KTT ASEAN berdasarkan berita SAR yang dikirimkan oleh Kesiapsiagaan Basarnas. Pelepasan tim rescue menuju Labuan Bajo resmi dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, Adrianus Firminus Parera, mewakili Bupati Sika di Pelabuhan Wuring, Maumere. Satgas Preventif Operasi Komodo Terpusat 2023 mengerahkan 12 anjing pelacak melalui unit Satwa K9 guna mengantisipasi terjadinya gangguan pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Jelang kedatangan delegasi dan kepala negara ASEAN ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Satgas 2 Preventif melalui unit Satwa K9 melakukan sterilisasi dan observasi di Hotel Merwora, Kamis 4 Mei 2023. Anjing pelacak jenis German Shepherd ini memiliki kemampuan mendeteksi bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya. Setiap sudut hotel tidak luput dari penciumannya dan memastikan keamanan di lokasi acara terbebas dari potensi gangguan adanya bahan peledak. Pada pengamanan KTT ASEAN 2023, Polri memiliki kekuatan 12 anjing dengan kemampuan pelacakan umum, yakni tindak kriminal dan juga pelacakan khusus yang dapat mendeteksi bahan berbahaya seperti narkoba hingga bahan peledak. 12 anjing pelacak ini akan bertugas untuk melakukan sterilisasi di objek vital seperti bandara dan hotel tempat delegasi menginap. Saya selaku Kasatgas 2 Preventif Operasi Komodo 2023 Terpusat
dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42, kita memiliki 7 subsatgas untuk pengamanan kegiatan ini. Salah satu subsatgasnya adalah Subsatgas Satwa. Ini akan dikerahkan untuk mengamankan, mengantisipasi di lokasi-lokasi atau obyek-obyek di tempat dilaksanakan kegiatan-kegiatan KTT ASEAN. Mulai dari bandara, hotel, kemudian di obyek-obyek kegiatan lainnya, atau tempat-tempat yang dilaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN Summit ini. Adapun penempatan personel K9 akan berada di wilayah pengamanan Ring 1 yang berkolaborasi dengan TNI untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dan potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Leili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan.
Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti. Sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan. Karena liburan sangat panjang sekali tahun ini. Seperti apa informasi arus lalu lintas pada siang hari ini? Kita akan segera bergabung dengan Bribda Mercy dari NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi arus lalu lintas siang hari ini. Ya, Bribda Mercy silahkan. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama kita akan pantau arus lalu lintas dari kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Ya baik pemirsa, untuk arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Cawang menuju Gatot Subroto siang hari ini terpantau masih dalam kondisi ramai dan juga lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas yang melintas di jalur tol yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun ke arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 sampai 45 km per jam. Dan walaupun kondisi lalu lintas di kawasan ini masih terpantau dalam kondisi lancar, kami tetap menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda demi keselamatan Anda pribadi maupun pengendara lain. Selanjutnya kita akan pantau arus lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas di kawasan ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun ke arah Kalimalang dan juga ke Jalan Ahmad Yani. Siang hari ini terpantau dalam kondisi ramai lancar. Begitupun untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang dan juga ke Jalan Ahmad Yani maupun yang akan mengarah ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Di sini terlihat perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang ada.
Dan selanjutnya kita pantau kondisi lalu lintas dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas di kawasan Simpang Maya Tegal siang hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang saat ini dalam kondisi normal. Begitupun untuk kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun ke arah Tegal Kota. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan terakhir pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas dari kawasan Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Lalu lintas di kawasan ini dari Jalan Dr. Muwardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi saat ini masih dalam kondisi ramai. Begitupun dari Jalan Dr. Muwardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi dan ke arah sebaliknya. Kemudian untuk lalu lintas dari Jalan Slamet Riyadi yang akan menuju ke Jalan Dr. Wahidin maupun ke arah sebaliknya, siang hari ini juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Perlambatan kecepatan terjadi hanya menjelang traffic light yang berimbas kurang lebih 100-200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, pemirsa kami siap melayani Anda di 150-669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari Korlantas Polri dan kembali ke studio bersama Lydia. Ya, terima kasih Bribda Mercy atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, polisi menangkap 7 orang dari komplotan maling spesialis hewan ternak di Garut, Jawa Barat. Ketujuh orang ini ditangkap usai diduga menjadi penyebab kematian puluhan sapi dan kerbau yang mati dimutilasi. 7 tersangka masing-masing JJ, AS, AMD, IR, DW, YT, dan ABD ditangkap tim Sancang dan Polsek Banjarwangi di kawasan Banjarwangi dan Cikajang. Para pelaku diketahui sudah melakukan pencurian hewan ternak sejak tahun 2021. Selama 2 tahun beraksi, total komplotan ini sudah memutilasi sekitar 20 ekor sapi dan kerbau di kawasan Singajaya, Banjarwangi, dan Tasikmalaya. Rilis terkait dengan kejadian 11 TKP dari tahun 2021 sampai kemarin, dan alhamdulillah ini adalah pencurian dengan pemberatan hewan dan barang-barang elektronik. Para pelaku ditahan di sel tahanan Mako Polres Garut. Dari tangan mereka, polisi mengamankan alat-alat jagal seperti golok hingga pisau. Ketujuh pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Tim Humas Polsek Banjarwangi, Polres Garut, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Makasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat, sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini.
Silahkan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silahkan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Operasi Ketupat 2023 yang belum lama berakhir mendapat banyak apresiasi dari masyarakat. Tak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di daerah lain seperti Operasi Ketupat di wilayah hukum Polres Karangasem, Bali. Kesigapan Polres Karangasem dan jajaran dalam mengamankan arus mudik dan balik lebaran tahun 2023 berhasil menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Tak jarang Kapolres Karangasem, AKBP Riko Taruna, turun langsung ke lokasi-lokasi yang terjadi kepadatan kendaraan atau antrean kendaraan. Tidak hanya mengurai kepadatan, Kapolres Karangasem juga memperhatikan pemudik prioritas, seperti pemudik yang membawa anak kecil dan bayi, serta lansia. Terima kasih Polres Karangasem dan jajarannya atas pengamanan arus mudik Lebaran 2023. Sehingga mudik saya berjalan lancar dan aman. Terima kasih. Dari Malang sedang melakukan perjalanan kembali untuk mudik. Selama dalam perjalanan mudik, kita dibantu oleh Pak Polisi di setiap pos. Kita merasa nyaman. Untuk kedepannya, semoga Pak Polisi dan instansi terkait lebih baik lagi. Dalam setiap kesempatan, Kapolres Karangasem juga berinteraksi dengan pemudik untuk meminta masukan agar operasi Ketupat Agung bisa lebih baik lagi di tahun mendatang. Tim Humas Polres Karangasem Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Bribka Agus Salim, Babin Kamtipmas Desa Bagi Papan Polres Lombok Timur Polda NTB melakukan giat silaturahim dan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menciptakan hubungan baik antara Polri dan masyarakat. Bribka Agus Salim, Babin Kamtipmas Desa Bagi Papan Polres Lombok Timur Polda NTB melakukan giat silaturahmi dan pelayanan kesehatan gratis serta himbauan kepada masyarakat. Giat mendatangi rumah penduduk ini dilakukan pada Jumat 5 Mei 2023. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan yaitu pengecekan tekanan darah dan pemberian vitamin kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sehat sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Selain itu juga menciptakan kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat. Tidak lupa Babin Kamtipmas juga mengingatkan supaya sosialisasi antara masyarakat berjalan dengan rukun sehingga tercipta situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif.
Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya Babin Kamtipmas Desa Bagipapan Bribka Agus Salim mengadakan pelayanan kesehatan gratis pengecekan tekanan darah kepada masyarakat dan ini akan saya laksanakan secara berkala kepada segenap masyarakat se-Desa Bagipapan guna meningkatkan kesehatan daripada masyarakat. Adapun kegiatan ini kami laksanakan supaya polisi itu lebih dekat dengan masyarakat dan kita laksanakan pengecekan tekanan darah, langsung kita berikan vitamin ya. Semoga ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polisi atas kebaikannya. Ini sangat berguna bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih atas kebaikannya. Dari Humas Polres Lombok Timur, Polda NTB melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-43. Dalam Hari Ulang Tahun ini, Yayasan Kemala Bayangkari mengusung tema mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari. Peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-43 yang mengusung tema mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, didampingi oleh Kepala Pengurus Kemala Bayangkari Juliati Listio Sigit Prabowo serta pejabat utama Mabes Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja keluarga pengurus Kemala Bayangkari atas kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya di dunia pendidikan. Yayasan Kemala Bayangkari selama 43 tahun yang secara khusus memang fokus di bidang pendidikan. Tadi kita lihat bagaimana perkembangan dari Yayasan Kemala Bayangkari dalam mengembangkan terus pendidikan yang ada dan juga kegiatan-kegiatan lain baik kegiatan sosial
berbagai macam kegiatan saya kira sudah disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Pembina. Luar biasa, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Kepala Pengurus Kemala Bayangkari, Juliati Listio Sigit Prabowo mengapresiasi seluruh pengurus Kemala Bayangkari yang juga telah aktif membantu melaksanakan seluruh kegiatan di bidang sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Yayasan Kemala Bayangkari mendukung terlaksananya nilai-nilai kebayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bayangkari. Tema tersebut selaras dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Di dalam tema tersebut juga terkandung makna yang mendalam yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti pelaksanaannya sesuai dengan transformasi tata kelola sekolah Kemala Bayangkari yang menjadikan nilai-nilai kebayangkaraan sebagai basis pengelolaan dan pengajaran di sekolah Kemala Bayangkari. Pemberian penghargaan dipimpin langsung oleh Kepala Pengurus Kemala Bayangkari, Juliati Listio Sigit Prabowo, kepada penerima bantuan pendidikan Kemala Bayangkari. Sementara, prosesi pemotongan tumpeng dilakukan oleh Kapolri, didampingi Kepala Pengurus Kemala Bayangkari dalam tanda syukuran atas peringatan HUT Kemala Bayangkari ke-43. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Presisi Siang hari ini. Saya Lidia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.